Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Lailatul Qadriyah, NIM 1702311028 dari kelas IPB. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan tema keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah keadaan ekonomi suatu negara selama periode tertentu yang mana lebih baik atau meningkat dari periode sebelumnya berdasarkan beberapa indikator. Maka dari itu, pertumbuhan ekonomi suatu negara berkaitan erat dengan kesejahteraan rakyatnya dan menjadi tolak ukur kondisi ekonomi negara tersebut dalam keadaan baik atau tidak. Teori klasik Smith dan Ricardo dan teori Keynes dan Harold Domar, laju pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh unsur investasi. Aspek yang dikembangkan oleh Keynes yang menyangkut peranan investasi yaitu melalui permintaan masyarakat atau aggregate demand. Investasi penanaman modal adalah motor suatu perekonomian. Banyaknya investasi yang direalisasikan di dalam suatu negara yang bersangkutan, sedangkan sedikitnya investasi akan menunjukkan lambannya laju pertumbuhan ekonomi. Keuangan dalam suatu negara adalah hal utama yang terpenting daripada lainnya. Sebab pengelolaan keuangan jika tidak diatur dengan baik, maka akan menyebabkan keuangan tersebut mengalami defisit yang sangat besar. Faktor yang mempengaruhi tingkatnya produk domestik bruto. Yang pertama, kenaikan penawaran tenaga kerja. Tenaga kerja yang meningkat bisa menghasilkan pendapatan yang lebih banyak. Jika stok modal tetap sementara tenaga kerja naik, maka tenaga kerja baru akan kurang produktif dibandingkan tenaga kerja lama. Yang kedua yaitu kenaikan modal fisik atau sumber daya manusia. Kenaikan stok modal bisa juga meningkatkan pendapatan, bahkan jika tidak berhenti, maka naiknya angkatan kerja. Modal fisik dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, juga menyediakan secara langsung jasa yang bernilai. Investasi dalam modal sumber daya manusia merupakan sumber terbaik dari pertumbuhan ekonomi. Faktor yang ketiga yaitu kenaikan produktivitas. Kenaikan produktivitas menunjukkan setiap satuan pemasukan tertentu memproduksi lebih banyak pengeluaran. Produktivitas meningkat bisa disebabkan oleh faktor perubahan teknologi, majunya pengetahuan, dan ekonomisnya skala produksi. Sumber-sumber keuangan negara. Yang pertama, sumber dana dalam negeri yang terdiri dari pajak sebagai tulang punggung APBN. Yang kedua, harmonisasi ketentuan perpajakan. Yang ketiga, penagihan pajak dengan surat paksa. Dan yang kedua, sumber-sumber keuangan negara yang kedua yaitu dari sumber dana luar negeri. Bantuan asing atau luar negeri yang dimaksud di sini adalah meliputi bantuan yang bersumber dari pemerintah maupun swasta. Bantuan asing yang ada sekarang ini merupakan kelanjutan dari era sesudah Perang Dunia II. Bantuan tersebut berawal dari adanya rencana Marshall atau Marshall Plan, di mana pada waktu itu Amerika Serikat menyalurkan dananya sebesar 17 miliar US dollar selama 4 tahun, kira-kira sebesar 1,5% dari GNP Amerika Serikat, untuk membantu pembangunan kembali Eropa sudah Perang Dunia II. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang pertama yaitu PDRB atau Produk Domestik Bruto. Di sini saya akan menampilkan grafik PDRB menurut lapangan usaha. Dari grafik PDRB tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 tahun 2020 dari tahun ke tahun, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan usaha, informasi, dan komunikasi, yaitu sebesar 0,53%. Diikuti jasa keuangan dan asuransi dan industri pengolahan masing-masing sebesar 0,44%, dan konstruksi sebesar 0,29%. Sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia dari lapangan usaha lainnya sebesar 1,27%. Struktur PDB di Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan 1 tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 19,98%. Diikuti oleh perdagangan besar eceran, reparasi mobil sepeda motor sebesar 13,20%, pertanian, kehutanan dan perikanan
sebesar 12,84% dan konstruksi sebesar 10,70%. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 56,72%. Faktor yang kedua yaitu pendapatan real per kapita. Di sini saya akan menunjukkan grafik perbandingan dari negara berkembang Indonesia dengan negara maju. Dilihat dari grafik tersebut, menurut United States Trade Representative atau USTR mengatakan bahwa negara maju memiliki PDB per kapita sebesar 12.375 US dollar, sedangkan PDB per kapita negara Indonesia menurut data Bank Dunia pada 2 tahun yang lalu hanya sebesar 3.840 US dollar dan Dana Moneter Internasional atau IMF mencatat 3.870 US dollar. Hasil tersebut sangat jauh dibandingkan negara maju yang PDB per kapitanya mencapai 47.970 US dollar. Dan data PDB per kapita Indonesia tahun 2020 di masa pandemi COVID-19 menurut IMF sebesar 4.460 US dollar, jauh dari negara maju yaitu sebesar 49.670 US dollar. Faktor yang ketiga yaitu PNB, Produk Nasional Bruto. Menurut CEIC, Produk Nasional Bruto di Indonesia sebesar 266,616 US dollar pada tahun 2020. Data tersebut turun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 278,58 US dollar. Produk Nasional Bruto di Indonesia diperbarui triwulan dengan rata-rata 91.209 US dollar dari 1993 sampai 2020. Data tersebut mencapai angka tertinggi sebesar 279,247 US dollar pada 2019 dan rekor terendah sebesar 20.155 US dollar pada produk nasional bruto. Kesimpulannya yaitu APBN telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan bernegara termasuk dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu di mana anggaran pendapatan belanja negara jika diatur dengan sedemikian rupa dengan baik dan akan berdampak kepada keuangan negara juga dan sekaligus terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemasukan uang negara bersumber dari dana luar negeri dan dalam negeri. Jika dari dalam negeri, pemasukan bersumber dari pendapatan pajak negara, sedangkan yang berasal dari luar negeri berasal dari pemerintah maupun swasta. Menurut BPS, pada produk domestik bruto triwulan 1 tahun 2020, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 2,41% dari tahun ke tahun. Dari sisi produksi, penurunan disebabkan oleh kontraksi yang terjadi pada beberapa lapangan usaha. Dari sisi pengeluaran, penurunan disebabkan oleh kontraksi pada seluruh komponen pengeluaran. Begitu juga dengan PNB, Indonesia mengalami penurunan yang sangat tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebesar 278,85 US dollar. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.